adalah seorang pejuang nasional Indonesia. Ia salah satu tokoh besar Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur dilahirkan di Kampung Sawahan, Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896. Ia berasal dari keluarga santri dan ayahnya bernama Kiai Haji Mas Ahmad Marjuki dan ibunya bernama Raudah. Nah, ia seorang yang kaya yang berasal dari keluarga pesantren Sidoresmo Wonokromo, Surabaya. Setelah belajar di pesantren Sidoresmo pada usia 10 tahun, Mas Mansur belajar di pesantren Demangan pada tahun 1906. Beliau mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Sepulang dari pondok pesantren Demangan pada tahun 1908, Mas Mansur menunaikan haji ke Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Tremas, Jawa Timur. Setelah 4 tahun belajar di Mekah, Mas Mansur meneruskan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar, Mesir. Ia belajar pada Syekh Ahmad Maskawi. Setelah menuntut ilmu ke luar negeri, ia pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama, kemudian belajar ke Kairo yang saat itu menjadi pusat pemikiran Islam modern. Nah, dari sini ia mengenal pembaruan pendidikan Islam dan terpengaruh pemikiran ulama modern, mulai berpikir bahwa pendidikan Islam harus maju dan tidak tertinggal. Lalu, Kiai Haji Mas Mansur kembali ke Indonesia. Ia mulai berdakwah dan mengajar. Setelah kembali ke Surabaya, beliau aktif mengajar masyarakat, berdakwah, dan membina pendidikan umat. Ia mulai memperkenalkan cara belajar yang lebih sistematis dan terbuka. Pada tahun 1921, Mas Mansur ke Yogyakarta menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dan pemimpin Muhammadiyah. Sejak di Mesir, Mas Mansur telah mendengar kiprah organisasi itu. Kemudian ia bergabung menjadi anggota Muhammadiyah. Mas Mansur dikukuhkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dalam Kongres Muhammadiyah ke-26 di Yogyakarta pada bulan Oktober 1937. Kepemimpinan Mas Mansur ditandai dengan kebijaksanaan baru yang disebut langkah Muhammadiyah. Pada kedudukan Jepang, Kiai Haji Mas Mansur termasuk dalam 4 tokoh nasional yang sangat diperhitungkan yang terkenal dengan nama 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur yang pertama yakni integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Kiai Haji Mas Mansur menolak pemisahan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Menurutnya, pendidikan Islam harus mencakup agama, syai'in, dan keterampilan hidup. Umat Islam tidak boleh tertinggal dalam ilmu pengetahuan modern. Pemikiran yang kedua yakni pembaruan sistem pendidikan. Ia mengkritik sistem pesantren tradisional yang fokus pada kitab klasik, kemudian mendorong sistem klasikal dan kurikulum yang terstruktur, juga metode pengajaran yang lebih efektif. Pemikiran yang ketiga yakni pendidikan berbasis Al-Quran dan Sunnah. Ia menekankan bahwa pendidikan harus kembali pada sumber utama Islam, menghindari taklid atau ikut-ikutan tanpa pemahaman. Peserta didik diajarkan berpikir kritis dalam memahami agama. Pemikiran yang keempat yakni penanaman akhlak dan karakter. Bagi Kiai Haji Mas Mansur, pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga akhlak atau moral. Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berakhlak. Pemikiran yang kelima yakni pendidikan untuk kemajuan umat.
Ia melihat pendidikan sebagai alat kebangkitan umat Islam, melawan kebodohan dan keterbelakangan, membebaskan umat dari penjajahan. Pendidikan harus melahirkan generasi mandiri dan berdaya saing. Pemikiran yang keenam yakni keterbukaan terhadap pembaharuan atau modernisasi. Kiai Haji Mas Mansur tidak anti terhadap Barat, tetapi mengambil ilmu dan teknologi yang bermanfaat, menyaringnya dengan nilai-nilai Islam. Ia memiliki prinsip ambil yang baik, tinggalkan yang buruk.